Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan bahas dua hal ya, teman-teman. Saya gabung menjadi satu pertemuan karena ini adalah week terakhir. Jadi mau nggak mau harus selesai, ya sudahlah. Oke, semoga bisa dipahami ya, walaupun diburu gitu. Sebentar. Terakhir kita sampai mana? Development udah ya? Iya Kak, udah Kak. Udah. Globalization development. Oke, terakhir itu ya berarti. Nah ini seharusnya kan dia ada dua tuh, traditional and non-traditional security. Nah karena kita gabung ya, jadinya kakak gabungnya juga slide-nya. Waduh, kok begini? Oke. Oke, traditional non-traditional security. Oke, kita mulai teman-teman. Bismillah. Sepertinya internet kakak nggak stabil ya. Oke. Sebelum kita mempelajari tentang traditional security issue and non-traditional security issue, hal pertama tentu kita harus memahami apa itu definisi dari security, keamanan. Nah, menurut Thomas Hobbes, security itu adalah the core value of human life. Jadi itu adalah nilai paling penting ya, nilai core. Core itu apa bahasa Indonesianya? Nilai utama dalam kehidupan. Kenapa? Ada yang lucu? Okay, without security, there is no place for industry, no art, no letters, no society, which is worst of all, continual fear and danger of violence and death. Jadi tanpa adanya keamanan, gitu, tidak akan ada perindustrian, tidak akan ada seni, tidak akan ada society. Yang lebih buruk lagi, semua orang akan hidup dalam ketakutan yang berkepanjangan, kayak gitu. Ketakutan akan apa? Bahaya, kematian dan juga kekerasan, kayak gitu. So the security is the core value of human life. Oke. Nah, security selalu diasosiasikan dengan peace ya. Ini kan, ini burung apa? Lambang perdamaian burung apa sih? Merpati Kak. Merpati ya. Nah, sedangkan insecurity atau ketidakamanan itu diasosiasikan dengan war atau konflik. Oke. Nah, kita masuk dulu ke traditional security issue. Nah, traditional security issue ini adalah isu-isu sekuritas dengan menggunakan perspektif realism. Perspektif realism. Nah, kalau perspektif realism, teman-teman udah belajar di THI kan ya? Sudah belum? Udah Kak. Sudah Kak. Nah, perspektif realism, aktor utama dalam hubungan internasional siapa? Negara. Kak. Jadi state-centric ya. Nah, begitu juga dengan traditional security issue. Dia adalah isu-isu sekuritas yang sangat state-centric. Nah, dari definisinya aja kita bisa tahu ya bahwa dia pendekatannya sangat ke negara, di mana traditional security issue itu adalah isu-isu keamanan yang berkaitan dengan the threats against the essential value of the state. Jadi ancaman terhadap nilai esensial dari negara. Nilai esensial dari negara itu apa? Integritas teritorial dan juga kedaulatan politik. Jadi karena dia state-centric ya, keyword-nya adalah negara. Jadi traditional security issue itu adalah segala macam isu-isu keamanan yang berkaitan dengan ancaman terhadap the essential value of the state. Nah, essential value of the state itu biasanya integritas dan juga kedaulatan. Berkaitan dengan kedaulatan dari negara tersebut. Nah, biasanya traditional security issue itu consist of weapons, ada persenjataan, ada
armament systems, dan juga melibatkan aspek militer. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, karakteristik utama dari traditional security issue itu adalah, pertama, dia disebut sebagai ancaman terhadap traditional security jika dia directly aim at government. Dia memang diarahkan langsung kepada pemerintahan tersebut. Dan dia yang kedua karakternya adalah involve international actors, military and aggressive policy, foreign policy. Jadi dia memang berkaitan langsung dengan pemerintah atau negara sebagai sebuah institusi. Yang diserang itu adalah negara sebagai sebuah institusi, dan dia melibatkan aktor-aktor internasional, military, dan juga kebijakan luar negeri yang agresif. Nah, ini karakteristik utama dari traditional security issue. Nah, jadi tadi sudah disebutkan juga bahwa ada dua jenis ancaman, two type of threat. Yang pertama itu traditional threat, dan yang kedua itu non-traditional threat. Nah, traditional threat itu adalah ancaman-ancaman terhadap national security, keamanan nasional, that arise out of conventional international issue. Jadi dia itu isu-isu yang kenapa disebut sebagai traditional security, karena dia secara historis itu isu yang lebih old ya, all political issue. Political issue. Kenapa dibilang old? Karena dia muncul sebelum Cold War. Sebelum Perang Dingin. Nah, ini isu-isu keamanan tradisional di mana masih masih kentalnya peran negara dalam sistem internasional, dan juga sering terjadinya perang, konflik gitu. Sehingga yang disebut ancaman dalam perspektif hubungan internasional pada masa itu hanyalah ancaman terhadap keamanan nasional. Nah, keamanan nasional biasanya berkaitan dengan pembagian teritorial, berkaitan dengan sumber daya alam gitu, sumber daya antara satu negara dengan negara lain. And this dispute often result in a full-scale of war and conventional conflict. Jadi hal ini biasanya berakhir dengan atau diselesaikan dengan perang atau konflik konvensional. Di mana aktornya yang paling berperan adalah negara. Nah, beda halnya dengan non-traditional issues atau non-traditional threat. Nah, dia itu biasanya adalah complex system of organized opposition to a dominant entity or actor. Dia nggak lagi bicara tentang state ya, nggak bicara lagi tentang negara, tapi dia bicara tentang entitas dan juga aktor-aktor dalam hubungan internasional. Jadi sentral dari pemikiran non-tradisional ini, dia bukan lagi tentang negara, tapi sudah mulai masuk ke keamanan individu, ke keamanan komunitas, kayak gitu. Itu perbedaan signifikannya antara kedua jenis ancaman ini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak. Ya. Berarti isu-isu yang di luar negara atau isu kayak non-state itu tuh nggak termasuk ke tradisional ini ya, Kak, ke tradisional traditional security issues. Dan terus satu lagi, Kak, apakah di zaman sekarang masih ada isu-isu kayak traditional security issues ini, Kak, zaman sekarang gitu? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih, Septi. Nah, kalau ditanya apakah isu-isu yang tidak lagi mengandung aspek military gitu ya, itu bukan lagi tradisional, ya, karena traditional issue itu paling relevan, traditional security issue itu paling relevan dalam era Perang Dunia dulu, Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Nah, apakah sekarang masih ada? Masih ada, ya. Kan ada beberapa negara yang masih mengalami konflik bersenjata ya, kayak di Timur Tengah, kayak di Suriah, ya, ISIS, Lebanon gitu masih ada. Jadi
aspek militer dari security itu masih belum bisa dilepaskan sama sekali gitu. Jadi itu kan masih menjadi perdebatan antara para sekolah realis dan juga para sekolah liberal ya. Dimana kalau realis dia menganggap isu tradisional inilah yang menjadi concern utama dalam security. Sedangkan kalau non-tradisional ini dia berasal dari perspektif liberalis. Negara tuh nggak hanya ngurusin security issue, tradisional security issue, nggak hanya bicara militer gitu. Sekarang tuh banyak lagi isu-isu lain yang bisa diselesaikan oleh dalam politik internasional tuh bukan hanya tentang militer kayak gitu. Menjawabkah itu, Septi? Berarti kalau isu terorisme gimana, Pak? Kemarin juga ini menjadi pertanyaan ya. Terorisme bisa disebut sebagai traditional security threat ketika yang dilakukan oleh para teroris itu adalah langsung menyerang institusi negara. Misalnya teroris melakukan bom di di istana misalnya gitu, di istana kepresidenan. Jadi dia memang langsung aim-nya itu adalah untuk negara dan bertujuan untuk merebut kekuasaan dari pemerintah negara tersebut kayak gitu. Kalau tujuannya kayak gitu, dia bisa jadi traditional issue. Tapi kalau yang dilakukan seperti kejadian 9/11 ya. 9/11 itu kan yang diserang bukan entitas negara ya. Yang diserang itu adalah sebuah entitas bisnis ya, perekonomian. Dan itu dia tujuannya bukan untuk mengambil alih kekuasaan di Amerika, tapi tujuannya untuk menebarkan teror. Nah, jadi kebanyakan scholar memasukkan terorisme sebagai non-traditional issue. Karena rata-rata para teroris itu dia nggak ada yang tujuannya langsung ke negara secara strict ke negara dan mengambil alih kekuasaan negara, tapi rata-rata mereka menyerang dalam bentuk membangun teror di mana-mana secara tidak langsung kayak gitu loh. Kayak yang di Indonesia kayak bom Bali misalnya, kan dia nggak ke institusi pemerintahan yang diserang, tapi yang diserang adalah kafe misalnya gitu. Jadi itu tidak bisa dibilang traditional security ya, karena dia menebar teror ke individu. Tujuannya justru ke masyarakat, ke society gitu, sehingga sulit untuk diidentifikasi sebagai traditional security threat. Ada lagi pertanyaan? Sudah, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, makasih Septi. Teman-teman, ini adalah the difference between traditional and non-traditional security. Yang kalau tradisional tadi sudah kakak singgung-singgung juga bahwa mereka tuh dominan menggunakan military war, penggunaan aspek-aspek militer dan ada konsep balance of power dan juga di situ terjadi proses alliance building ya kayak di perang dunia lah ya. Ada balance of power dan kemudian ada aliansi antara Amerika, Inggris, Prancis dan lain-lain. Dia concerned with state and its governing institution and state-centric. Ya, fokusnya itu adalah negara dan juga institusi dalam negara lainnya. Main focus is on force only to achieve target. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk menggunakan kekerasan, menyerang target yang dituju gitu musuhnya. Nah, sedangkan dalam non-traditional security, it goes beyond military by threatening condition necessary for human survival. Jadi dia tidak bicara aspek militer lagi, dia bicara kondisi-kondisi yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dia nggak bicara negara lagi. Nah, kalau di traditional dia hanya berbicara tentang state ya, integritas negara, kedaulatan negara. Nah, dalam non-traditional dia covers broad aspect of security. Nggak hanya keamanan nasional, tapi dia juga mengcover keamanan individu, keamanan personal, food security, health security, personal security,
religion, security, dan lain-lain. Segala aspek kehidupan manusia itu dia masukkan ke dalam aspek non-traditional security. Nah, it comprises cooperation, it protects human or global security. Nah, dalam non-traditional security, dia tidak bicara aliansi. Nah, ini kan teman-teman ingat kan bahwa konsep yang dipakai itu berbeda ya. Tradisional ini dia realism banget, yang dia pakai aliansi. Sedangkan dalam non-tradisional, dia memakai kata cooperation, kerjasama, di mana itu benar-benar liberalis ya, perspektif liberal banget. Nah, di mana satu isu itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu negara, tapi dia harus melibatkan negara-negara lain. Contoh, COVID-19. COVID-19 ini kan masuk mana? Traditional or non-traditional? Non-tradisional, Kak. Non-traditional. Nah, dalam prakteknya apakah negara bisa menyelesaikan masalah ini sendiri saja? Pada akhirnya Indonesia minta bantuan Cina, minta bantuan ke beberapa negara lainnya gitu kan, untuk vaksin aja kita pakai vaksin dari beberapa negara, ya kan. Nah, itu perspektif dari non-traditional security, liberalism. Jadi dia menginginkan adanya kerjasama karena dengan kerjasama, karena permasalahan ini adalah permasalahan bersama, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau tradisional, dia nggak kerjasama konsepnya, dia aliansi. Aliansi ini ya sekedar di masa itu saja ketika dibutuhkan untuk bekerja sama dalam perang misalnya kayak gitu. Nah, ketika perang telah selesai maka dia balik lagi sendiri-sendiri. Gitu. Nah, beda dengan non-traditional. Kira-kira itu perbedaan signifikan antara traditional security and non-traditional security. Sampai sini paham? Paham? Paham ya? Kalau dia biasanya paham. Iya, Kak. Aduh, internetnya kurang bersahabat ya, sorry. Oke. Nah, di dalam traditional security, saat ini mengalami perubahan gitu. Change of traditional security semenjak terjadinya globalisasi. Nah, pertama itu perubahannya adalah multilateralism. Yang kedua adalah a new form of cooperation. Yang ketiga itu adalah weapons are more advanced. Nah, kita bicara dulu dari multilateralism dulu. Kira-kira apa sih multilateral? Multilateral apa? Kerja sama banyak lebih dari 2 atau 3 negara, Kak. Dan biasanya kalau di traditional security kayak fakta gitu ya, Kak. Yes. Nah, ini multilateralism ini menjadi salah satu ancaman atau menjadi perubahan baru lah ya dalam security tradisional, karena dalam multilateralism ini security dari satu negara bukan lagi menjadi isu domestik, tapi menjadi isu multilateral. Misal, ketika ISIS muncul di Syria, kenapa ada Jerman di sana, kenapa ada Inggris di sana, kenapa ada Rusia di sana, kenapa ada NATO, kenapa ada Amerika, dan kemudian ada Turki, ada Arab Saudi, dan lain-lain. Kenapa? Padahal itu isu domestik Suriah. Kenapa? Kira-kira? Ada yang tahu nggak? Pada diem nih. Mau coba, Kak? Ya, Tiska. Karena dalam isu-isu itu kan, Kak, bukan hanya militer aja, Kak. Contohnya kayak kemanusiaan gitu, Kak. Jadi kan liberalisme itu lebih concern kayak kemanusiaan atau kebebasan gitu kan ya, Kak. Jadi kayak negara-negara itu kayak kumpul situ buat nyelesain itu, Kak. Kalau dilihat, ya, makasih Tiska. Kalau dilihat dari sisi
liberalis, iya ya, bisa mungkin ke arah situ. Tapi ini masih traditional security nih. Traditional security berarti lihatnya dari sisi realis. Kira-kira kenapa negara-negara lain itu mau turut campur dalam isu domestik negara? Nah, multilateralism itu ini penyakitnya, di mana satu negara itu jika terjadi perang atau konflik bersenjata di negaranya, itu dianggap sebagai akses bagi negara-negara lain untuk melakukan intervensi di wilayah tersebut, terutama negara-negara maju. Gitu. Ketika Libya bergejolak pasca Arab Spring 2011, NATO datang ke Libya, ya kan, dengan alasan sebagai mengamankan proses demokratisasi. Nah, itu yang disebut dengan multilateralism dalam traditional security, di mana negara, isu dalam satu negara bukan lagi menjadi isu negaranya, isu domestiknya, tapi bisa menjadi isu dari beberapa negara lainnya yang intervensi ke negara tersebut. Nah, ini menyebabkan rusaknya sovereignty, ya kan, kedaulatan dari negara tersebut. Kayak contohnya tadi kayak Syria atau kayak Libya, atau ada beberapa contoh negara lainnya yang mengalami konflik, misalnya Yaman gitu. Nah, konflik di Yaman tapi yang ikutan ribet itu ada Saudi, ada Iran gitu. Nah, karena dia paham multilateralism ini menjadi salah satu perubahan signifikan dalam traditional security. Kalau dulu dalam Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, negara yang melakukan intervensi terhadap masalah domestik dari negara lain itu biasanya adalah negara aliansinya, atau negara kayak waktu Prancis diserang, kemudian dia aliansi sama Inggris kan ya, dia minta tolong ke Inggris, nah Inggris baru melakukan intervensi, kan kayak gitu prosesnya ya. Di mana negara tersebut minta tolong, minta bantuan, baru nanti ada datang intervensi. Nah, dalam multilateralism, seolah-olah tindakan intervensi dari negara lain itu dibenarkan begitu saja dalam sistem internasional, seperti yang dilakukan NATO di beberapa wilayah di Timur Tengah, gitu kan, dengan mengusung ide-ide kemanusiaan yang Tiska bilang tadi, seolah-olah dia muncul sebagai penyelamat, sebagai pengaman gitu. Padahal sebenarnya dia merusak kedaulatan dari negara tersebut. Nah, menurut realis itu sangat bertentangan. Karena realis meyakini bahwa negara tuh dia punya otoritas tertinggi, punya power tertinggi, sehingga dia nggak boleh diintervensi. Kedaulatannya nggak boleh diganggu. Nah, ini yang dikritik oleh kelompok-kelompok traditional security bahwa multilateralism itu berdampak negatif terhadap kedaulatan negara. Nah, kemudian a new form of cooperation. Nah, semakin banyaknya bentuk-bentuk kerjasama internasional. Ada regional cooperation, ada kerjasama regional, ada kerjasama yang justru tidak ada kaitannya secara geografis, tapi ada kerjasama militer kayak gitu. Nah, itu juga berdampak negatif terhadap traditional security. Kemudian persenjataan saat ini semakin canggih ya. Ada senjata kimia, ada chemical weapons, kemudian senjata biologis ya, kayak virus segala macam itu kan. Dan kemudian juga persenjataan tuh semakin canggih saat ini, bisa ada nanoteknologi dan segala macam. Nah, itu menjadi perubahan signifikan dalam traditional security saat ini. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Kalau tidak, kita masuk ke non-traditional security. Oke. Ini ada video, tapi nggak tahu apakah internet kakak mampu. Dia hanya 4 menit ya. Coba kita lihat sebentar. Ambassador Bo Yafei is one of China's foremost diplomats. He served as permanent representative to the United Nations in Geneva and as vice foreign minister in Beijing. He's very much a figure who continues to bridge China.
Nations. Bentar kayak kakak salah pencet, sorry. Ambassador He Yafei is one of China's foremost diplomats. He served as permanent representative to the United Nations in Geneva and as vice foreign minister in Beijing. He's very much a figure who continues to bridge China to the heart of global affairs. And that is why I wanted to engage him on his important thoughts at this time. We were a little surprised by what had happened in Wuhan, but not so much so that we feel it's a national crisis, as if we don't have stopped. I think the lessons we should learn from this epidemic as it happening in China, and those happened in the past. Certainly, they're going to happen in the future elsewhere, or even in China. Virus is something humankind so far has not been able to completely eliminate. We need to get prepared. We need to learn more about virus. Lots of R&D should be put into that. The international community, a lot of efforts, money, equipment into how we can prevent it all, but we haven't paid enough attention to life-threatening viruses. Why did we fail to learn from the Spanish influenza, from the Ebola, from MERS? Where have we gone wrong as a world? We're very complacent with the advance of medicine and technology. We believe, everything's a cure, which is not true. On the one hand, we should continue to fight the virus with whatever resources we have. But on the other hand, we need to also think that in this highly interconnected world of globalization, when Chinese economy emerged, it can also have spillover effects to other countries, because China is right in the middle of the global supply chain, global production chain. Car makers, they cannot really, fulfill their production quota because the supplies, components are being produced adequately in China for Apple students. So this is the globalized world, and we need global efforts. I spoke to one economist who says that international travel restrictions will end up hurting themselves. That's true. That's very much true. But not overreact to the point that you cut off international travel. If you cut off international travel, certainly you will cut off international trade. But what is more important, more threatening to humankind is, non-traditional threats like viruses, especially for public health. Global public health is extremely important. So I think we need to look at this issue from a global governance perspective. We need to strengthen global governance, not only economically, to look for better economic growth model, but I think we need to look more carefully and spend more time on global health governance. The China Current continues its special coverage of the coronavirus outbreak. Go to our social media at the China Current and our website for interviews, videos, and podcasts. I'm James Chow. Thank you. Oke. Dari video tadi kita bisa lihat bahwa salah satu contoh dari non-traditional security threat itu adalah coronavirus, di mana itu tadi disampaikan bahwa itu membutuhkan upaya global, ya, global act gitu kan, karena tidak bisa diselesaikan secara domestik saja. Okay, so what is non-traditional security? Tadi sudah kakak singgung juga bahwa since the end of the Cold War, semenjak berakhirnya Perang Dingin, the Copenhagen School, nah ini adalah salah satu school atau mazhab
mazhab pemikiran security ya, Copenhagen, yang telah mengembangkan konsep security itu dan memunculkan pemahaman tentang non-traditional security threat. Offering the concept of new security, which though is continued to be contested, has been recognized by United Nations New Security. Nah, jadi Copenhagen School ini, mazhab Copenhagen ini terdiri dari Barry Buzan, Ole Wever, and Jaap de Waal. Nah, mereka itu yang memunculkan pemahaman bahwa ternyata security itu nggak hanya bicara militer saja, tapi ada non-traditional security threat yang melibatkan political security, economic security, social security, and environmental security. Nah, definisi dari non-traditional security itu, ini kakak ambil dari Rajaratnam School of International Studies dari Singapura ya, RSIS, menyebutkan bahwa NTC atau non-traditional security are challenge to the survival and well-being of people and state that arise from non-military source such as climate change, resource scarcity, infectious disease, natural disaster, illegal migration, food shortage, people smuggling, drug trafficking, and transnational crime. Kuncinya adalah dia bilang bahwa non-traditional security itu adalah challenge atau tantangan yang dihadapi bagi keberlangsungan hidup dari people and state. Jadi dia nggak state-centric lagi. Dia nggak hanya bicara tentang state, tapi dia people and state that arise from non-military source, yang muncul dari sumber non-militer. Kayak climate change, perubahan iklim, kelangkaan, penyakit-penyakit yang menular, natural disaster, bencana alam, migrasi, kelangkaan makanan, people smuggling, drug trafficking, and transnational crime. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh dari non-traditional security issues. Oke, apa sih karakteristik dari non-traditional security issues? Ada 4 yang kakak highlight di sini. Yang keempat, sorry kakak lupa kasih background-nya. Yang pertama itu adalah dia skopnya transnasional. Seperti contohnya coronavirus. Memang awalnya itu Wuhan ya. Awalnya itu Wuhan. Kemudian lambat laun itu tidak hanya menjadi satu negara, isu satu negara, tapi dia melingkup ke negara-negara lainnya. Makanya sifatnya transnasional. Atau contoh lainnya isu migran, isu refugee, pengungsi dari negara-negara konflik di Timur Tengah, mereka pindah ke Eropa. Nah, itu kan transnation ya, antar negara. Nah, isu pengungsi juga menjadi salah satu permasalahan non-traditional security issues. Dan yang kedua, dia transmitted rapidly to globalization and revolution. Dia menyebar secara cepat melalui proses globalisasi dan revolusi industri. Contohnya kayak cyber security atau cyber crime, kejahatan dalam dunia maya. Nah, itu kan menyebar secara cepat melalui internet dan segala macam. Atau terorisme, penyebaran teror melalui video YouTube. Kan ISIS tuh awalnya teman-teman kalau sempat pernah buka ya, video-video ISIS itu awalnya tindakan awalnya itu melalui penyebaran teror melalui video. Ada video dia nembak tahanannya kah, atau video menyembelih kah, atau apa gitu, yang menunjukkan sadisme dan membuat kita ketakutan. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah national solution are inadequate. Jadi dia nggak bisa diselesaikan dengan cara nasional saja. Jadi kebijakan pemerintah nasional tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Misal climate change, ya, perubahan iklim, itu nggak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Misal Indonesia aja yang concern terhadap climate change. Tapi misalnya Amerika, China, Rusia tetap aja industrinya jor-joran menghasilkan emisi gitu. Ini nggak akan bakal selesai. Tetap akan terjadi climate change. Nah, kemudian karakteristik yang keempat adalah dia non-military source. Sumbernya adalah sumber yang non-military. Oke.
Ini ada beberapa ya. Kakak kasih contoh disease ya. Mungkin udah ada contohnya di video tadi ya, bahwa salah satu penyakit menular berbahaya yang saat ini menghantui global ya, masyarakat global adalah COVID-19. Nah, sebelumnya juga ada SARS ya. SARS itu tahun berapa itu ya? 2000-an kalau nggak salah. Dan juga ada Ebola di Afrika. Dan banyak sekali ya wabah-wabah kayak gitu dulu. Ada flu burung, juga ada kakak lupa nih. Yang dari babi itu apa dulu? Sorry, kakak nggak ingat. Jadi Flu memang babi, Kak. H1N1. Spanyol itu ya, Kak? oh iya ya, flu babi ya. Oke. Nah, itu kan menyebar secara transnasional. Coba kita cek, dia menyebar secara transnasional, kemudian menyebar secara cepat, dan tidak hanya bisa diselesaikan secara nasional, dan juga non-military source. Oke. Berarti masuk ke klasifikasi non-traditional security. Climate change itu dia skopnya transnasional, benar nggak transnasional? Bisa nggak Indonesia iklimnya nggak ekstrim, tapi seluruh negara dunia iklimnya ekstrim? Nggak bisa ya. Jadi itu transnasional, kemudian dia tidak bisa diselesaikan dalam negeri saja, kemudian dia menyebar secara cepat ke seluruh penjuru dunia, dan dia tidak military, dan sumbernya bukan military source. Kelangkaan air, misalnya kayak di Timur Tengah itu ya, Timur Tengah itu kan airnya sangat sedikit ya. Nah, kelangkaan air, nah itu juga menjadi isu bersama mereka, regional issues ya. Sumber air bersihnya sangat sedikit, sangat minim. Nah, tapi anehnya ketika negara-negara Timur Tengah itu kekurangan air, Israel tuh bikin tempat wisata pemandian. Jadi ketika orang Palestina tuh mesti misalnya mau buang air tuh, dia menggunakan air bekas cuci muka atau air bekas wudhu. Jadi airnya dipakai-pakai terus gitu, diulang-ulang pemakaiannya. Nah, di Israel malah orang berenang wisata air gitu. Nah, disitulah kehebatan negara Israel. Jadi Israel itu di tengah gurun pasir orang kekurangan air ya, dia punya teknologi yang mampu memfilterisasi air laut yang tidak bisa digunakan, itu dia jernihkan gitu, dia bisa dia pakai. Jadi dia self sufficient, dia mampu memenuhi kebutuhan airnya tuh sampai kalau nggak salah 2050 gitu, berlebih-lebih airnya. Nah, di saat negara-negara lain di Timur Tengah tuh susah air gitu. Nah, hebatnya orang-orang sana tuh ya. Nah, cyber threat tadi kakak udah singgung juga, ancaman cyber ya. Sekarang kan sangat masif nih. Teman-teman pernah nggak mengalami dihack di ininya, Instagramnya kah, dibajak gitu, atau Facebook-nya atau WhatsApp-nya atau data-data pribadi yang ada kayak mobile banking dan segala macam. Wah, sekarang udah gampang banget ya menghack sosial media. Data-data pribadi kita tuh kayaknya udah sampai kemana-mana gitu, udah diketahui orang di mana-mana. Kalau teman-teman download sebuah aplikasi, dia tuh ada minta izin kan ya, izin untuk mengakses gambar, video, bla bla bla. Kita izinin apa enggak? Izinkan. Diizinin dong, Kak. Kalau perlu izinin, Kak. Kalau nggak perlu juga izin. Terus kalau diizinin tuh dia, iya, jadi pernah waktu itu acara apa gitu ya, saya nggak ngasih foto gitu pas jadi pembicara gitu, saya nggak ngasih foto ke panitianya, tiba-tiba udah ada foto, dapat dari mana katanya gitu. Oh, ternyata bisa dicari di mana-mana sekarang. Ya gitu, keamanan data. Transnational crime juga ya, permasalahan kriminal transnasional bisa dalam bentuk drugs ya, transnational crime, people smuggling juga, apalagi mafia narkoba. Oke, terorisme tadi juga kakak udah singgung juga, terorisme.
Masih ada lagi sih beberapa contoh-contoh yang lain yang tidak kakak sebutkan di sini. Ada yang tahu kira-kira non-traditional security threat lainnya yang tidak disampaikan tadi? Ada yang punya ide nggak? Kelaparan, Kepunahan wildlife, Kak. kepunahan. Oh iya, di ini ya. Kepunahan. Atau apa namanya? Life rate. Extinction. Apa? Extinction. Enggak, kalau di teman-teman kalau suka baca-baca ini artikel ya, baca deh di Asia Timur itu rata-rata di ASTIM ya. Di Asia Timur rata-rata itu mengalami penurunan tingkat kelahiran manusia. Birth rate indeksnya itu rendah banget karena orang rata-rata tidak mau menikah. Di Jepang sih yang lebih parah ya. Generasi mudanya itu tidak menginginkan pernikahan, rata-rata mereka tidak ingin punya anak gitu, sehingga bisa menjadi kepunahan. Di Eropa juga beberapa negara juga mengalami permasalahan yang sama, yaitu birth rate indeksnya rendah. Pernah dengar nggak sekarang itu benua Eropa itu isinya banyak orang Islam gitu? Pernah dengar nggak? Salah satu penyebabnya kenapa di Eropa sekarang banyak orang Islam adalah karena orang-orang Islam di Eropa tuh dia punya anak kan, punya anaknya tuh banyak gitu. Sedangkan orang-orang asli Eropa tuh memutuskan untuk tidak punya anak. Jadi jumlah mereka populasinya meningkat ya. Sedangkan orang-orang Eropa asli itu mereka jumlah populasinya tuh cenderung stagnan. Kalau yang ikut-ikut kajian ya, ikut-ikut pengajian tuh pernah dengar nggak ciri-ciri kiamat tuh salah satunya adalah majunya Islam dari barat apa sih kalau nggak salah ya. Jadi Islam itu maju. Jadi ada yang bilang bahwa kehadiran orang-orang Islam yang banyak di Eropa tuh menjadi salah satu tanda-tanda gitu. Tanda-tanda akhir zaman. Ada lagi contoh lain? Extinction, kepunahan. Gender inequality sama Iya, gender. itu masuk nggak Kak? Sama feminisme. Gender inequality atau ini ya apa? Violent based gender ya. Kekerasan berdasarkan gender. Masuk. Gender inequality. Isu gender itu kan menjadi isu bersama saat ini, kesetaraan gender. Ada lagi? Non-traditional security threat. Pengungsi, refugee. Apalagi? Ideologi. Ideologi yang yang mengganggu keamanan orang gitu. Kayak ada orang yang meyakini bahwa kiamat sudah dekat dan dia akhirnya supaya apa yang dia yakini benar, maka dia melakukan bunuh diri massal rame-rame. Tahu nggak? Ada ajaran sesat seperti itu. Ada tuh, jadi dia meyakini bahwa kiamat itu tanggal sekian. Nah, karena untuk membenarkan apa yang dia yakini itu, mereka sama-sama mau bunuh diri gitu. Ada tuh. Kayak yang pas suku Aztec sama suku Maya itu ya Kak? Iya benar-benar. Masih ada tuh yang meyakini kayak gitu sekarang, Septi, anehnya ya. Orang mah aneh-aneh aja. Ideologi, refugee, kemudian apa lagi ya? Kelaparan, gender inequality, kepunahan. Jadi ada lagi satu konsep ya, satu konsep security itu human security. Pernah dengar human security? Nah, ini dari perspektif liberal ya, liberalis.
dia tuh menawarkan satu konsep keamanan baru, yaitu human security, di mana keamanan itu senternya adalah human, manusia. Nah, di UNDP kepanjangannya apa? United Nations. United Nations Development Program. Nah, dalam UNDP itu diadopsi konsep human security ini, dia pahami dalam 7 elemen, ya, 7 aspek of human security. Itu ada banyak sekali ya, ada economic security, ada politic security, kemudian ada personal security, ada food security, ada health security, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apalagi yang belum ya? Economic, politik, sosial kah ya? Economic, politik, personal, food, health. Lupa Kak, satu lagi apa? Cultural kah? Nanti Kak cross check ya. Cultural security. Ada 7. Nah, yang dimaksud dengan human security itu definisinya ada 2. Satu adalah freedom from one. Dan yang kedua adalah freedom from fear. Maksudnya apa? Freedom from one ini adalah dia bebas untuk mendapatkan akses terhadap apapun yang dia inginkan. Pendidikan, ekonomi, kesempatan berpolitik, gitu, makanan yang cukup, gitu. Sedangkan freedom from fear adalah dia bebas dari rasa takut akan ancaman yang berkaitan dengan tubuhnya. Apa contohnya? Kayak health security, dia ketakutan akan penyakit atau virus, ketakutan akan ancaman personal atau kekerasan yang dialami secara personal, kemudian ketakutan akan dipisahkan secara permasalahan cultural atau etnis, karena etnisnya berbeda maka dia didiskriminasi. Nah, itu. Jadi ada 2 aspek human security secara definisi, bukan aspek ya, definisi dari human security itu ada 2. Dia pertama adalah freedom from one, kemudian freedom from fear. Bebas untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan, dan yang kedua dia bebas dari rasa takut akan bahaya atau ancaman yang mengganggu kelangsungan hidupnya. Kira-kira itu teman-teman terkait traditional security and non-traditional security. Dia berasal dari 2 perspektif yang berbeda, satu realism, yang kedua adalah liberalism. Sentral berpikirnya juga berbeda. Kalau teman-teman udah belajar realis dan liberal, gampang membedakan mana yang security dan mana yang non-traditional securities. Atau ada yang memberi tanggapan? Oh ya Kak, satu lagi kayaknya adopsi masuk nggak sih Kak? Permasalahan adopsi. Permasalahan adopsi. Adopsi atau tentang ini? Apa yang meminjam rahim itu? Tahu nggak? India tuh. Iya apa? Iya, yang di India. Surrogate mother. Iya, surrogate mother. Kalau adopsinya sih nggak masalah. Mungkin yang menjadi permasalahan adalah praktek dari surrogate mother ini. Dia menggunakan ibu pengganti gitu ya. Kenapa itu tidak dibenarkan kira-kira? Apa aspek security apa yang terganggu? Tahu surrogate mother, teman-teman? Jadi kalau ada pasangan dari Jepang atau dari negara-negara maju yang kesulitan untuk memiliki keturunan, dia meminjam rahim ibu-ibu. Rata-rata tuh di negara India yang banyak ya. India, kemudian dia pinjam rahimnya selama 9 bulan, nanti lahirlah anak itu, nanti dijual belikan lah proses peminjaman itu. Jadi
Kira-kira aspek security apa yang terganggu di situ? Human security nggak? Human security yang mananya? Freedom Kesehatan. of Kesehatan, benar, kesehatan. Kenapa? Kesehatan siapa? Kesehatan ibu penggantinya itu nggak, Kak? Yes. Nah, ibu penggantinya tuh dia meskipun dia dapat upah ya dari apa yang dia lakukan itu, tapi itu membahayakan dirinya sebenarnya. Itu berkaitan dengan kesehatannya, kesehatan tubuhnya, organ reproduksinya dan segala macam. Kemudian juga berkaitan dengan personal security, keamanan dirinya secara personal, kayak gitu loh. Nah, itu bisa jadi bertentangan dengan freedom from work. Misal kalau si ibunya ini dipaksa, misalnya keluarganya maksa dia untuk menjual rahimnya gitu. Kan ada di India tuh patriarki banget ya, di mana bapak-bapak atau suami itu dianggap sebagai dewa atau segala macam, di mana harus dipatuhi. Nah, kalau dia itu dipaksa, maka yang dilanggar itu adalah freedom from one. Sedangkan kalau sebenarnya dia bekerja itu karena untuk memenuhi kebutuhan ekonominya gitu ya. Dia takut miskin, takut ini, ya udah berarti itu berkaitan dengan freedom from fear gitu. Ada tuh tulisan anak HI yang bicara tentang surrogate mother ini si 2016 anak bimbingan saya, aduh kok saya lupa ya. Nana. Tahu nggak? Teman-teman nggak pernah. Ya, lupa. Nanti cari deh, ada namanya nama panjangnya siapa ya? Ada tuh nulis tentang surrogate mother di India. Dia menceritakan, ternyata lucunya surrogate mother ini kan udah dihentikan ya di India tuh, udah itu tidak diperbolehkan lagi. Justru para surrogate mother ini demo. Kenapa dihentikan gitu? Dia masih pengen. Padahal pemerintah India tuh melindungi mereka dari praktek jual beli rahim ini, tapi ternyata mereka mengkritik pemerintah, harusnya dibiarin aja gitu kami jualan rahim. Nah, di situ lucunya. Akhirnya karena memang kehidupan di sana tuh sangat sulit ya. Menurut mereka lebih gampang jual rahim daripada kerja-kerja yang lain gitu. Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan contoh lain? Pada ngantuk nih ya, di jam 6. Untuk UTS, teman-teman, berarti materinya dari Perang Dunia ya? Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, benar? Iya, Kak. Nah, Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, habis itu globalisasi, habis itu development, habis itu security, ya. Bentuk soalnya esai ya, soalnya esai, teman-teman. Karena yang saya tuntut itu understanding ya, pemahaman bukan hafalan. Kalau biasanya tuh pakai Google Form ya, tapi saya sekarang sepertinya tidak akan menggunakan Google Form, akan pakai platform lain. Tapi dia bentuknya kayak gitu juga, maksudnya teman-teman akan menjawab di kolom-kolom kayak gitu. Desain platformnya hampir sama, tapi bukan Google Form. Untuk materi seperti biasa, semua yang saya bahas dari Perang Dunia 2 sampai sekarang yang bagian ini. Saya tidak akan menanyakan sesuatu yang tidak saya ajarkan. Poinnya di situ ya. Oke. Ada yang mau bertanya terkait UTS kah, terkait tugas dan segala macam? Oh, ininya belum saya bikin ya. Dropbox untuk tugas kelompok. Belum ada kan? Belum, Kak. Belum ya. Sudah mulai dikerjakan? Oh iya, Kak. Buat tugas kelompok itu, katanya Kakak mau lihat progresnya. Ya, itulah. Kan idealnya begitu kan idealnya. Cuman ini udah minggu keberapa gitu.
Tapi masalahnya tradisionalnya itu baru kakak bahas sekarang, jadi baru ininya Ya sekarang. iya Kak. Yang kami dapat kelompoknya. idealnya kan begitu. Ternyata kan tidak ideal. Ya disitulah permasalahannya kan. Kita hanya berharap ternyata nggak sesuai harapan. Nggak Kak, apa-apa izin nanya, silakan. Kak. Septi. Untuk yang tugas kelompoknya itu berarti kayak bikin study case terus dibahas menggunakan perspektif tradisional kalau kami tradisional security gitu ya, Kak? Atau gimana, Kak? Terus kan mind map nih, mind mapnya the real mind map atau kayak infografis gitu, Kak? Soalnya di pandangan saya itu kayak mind map itu beda, infografis itu beda gitu, Kak. Kasih, Kak. Sebenarnya pada hakikatnya tujuan dari pembuatan mind map itu adalah untuk teman-teman memahami materi secara tidak langsung gitu. Jadi silahkan mau bikin mind map boleh, mau bikin poster boleh, mau bikin animasi boleh, asalkan teman-teman mengerti apa yang dibikin itu dan sampai materinya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kakak nggak fokus di outputnya harus jadi apa gitu ya. Outputnya adalah teman-teman paham yang dibikin dan yang dibikin itu memang menyampaikan poin-poin penting dari materi kita gitu. Nah, terkait untuk apa yang mau dibikin, untuk saat ini kakak sih tidak mau menuntut teman-teman untuk melakukan analisis atau case study ya. Saat ini harapan kakak cuman merangkum kembali materi yang sudah disampaikan gitu. Di parafrase dengan bahasa teman-teman, dibikin jadi hal yang lebih menarik gitu. Nah, itu aja sih. Kalau untuk analisis tuh nanti di semester berikutnya nanti teman-teman akan lebih banyak tugas seperti itu. Untuk sekarang itu aja tuh udah cukup lah kira-kira gitu. Gitu Septi ya. Baik, terima kasih banyak, Kak. Oke. Ada lagi? Yang development udah dibikin belum? Development Dika, Kak, ya? Kelompok Dika. Belum, Kak. Enggak, ini. Kakak nggak kasih Padlet ya? Oh, yang individu ya, Kak? Udah, Kak. Kalau Udah ya? Kak. Sudah, Kak. Udah ya? Nanti kakak cek deh kalau gitu. Oke. Ada Dika mau nanya? Sebentar. Kamar kakak gelap banget, bentar ya. Oke. Ada yang mau nanya? Penegasan aja lagi, Kak. Berarti untuk tugas kelompok itu nggak mesti harus infografis berarti ya, Kak, dari yang Kak bilang tadi. Tapi mencakup satu tema yang kita udah dapatkan gitu ya, Kak. Ya, tapi kakak nggak mau dalam bentuk Word ya. Pokoknya pilihannya adalah poster boleh, mind map boleh. Pokoknya gambar lah gitu. Jangan kata-kata jangan Word lah. Kayaknya generasi zaman sekarang kan tidak suka banyak kata kan ya. Lebih suka gambar gitu, lebih suka visual daripada kata-kata gitu. Gitu sih Dika. Iya, Kak. Kalau untuk pengumpulannya itu perwakilan atau ke semuanya gimana, Kak? Perwakilan aja kan ini kelompok kan ya. Perwakilan aja diminta untuk mengumpulkan satu orang di Dropbox yang Kak bikin besok lah. Dropbox-nya ya udah sore juga. Iya, oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Untuk deadline-nya, udah tahu kita kapan UTS? Coba cek di portal deh, udah keluar Tanggal 25, Kak. 25 berarti hari apa? Tanggal 25.